sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke 24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020 ya. Harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya. Hak kedua adalah lucu. Dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Widodo, ya pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Ini misalnya untuk seseorang kirim bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, tidak kuning. 1 juta dijadikan 10 juta. Nah itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli, ya kader partai itu, ya dia yang harusnya bisa kena itu, dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada Pak. Loh kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan maaf ya pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh?